Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan juga kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat menyaksikan video presentasi ini. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Retno Purwani Setianingrum SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan juga kepada rekan-rekan saya dari kelas MA20A1 yang saya hormati. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1, yang dimana di sini ada saya sendiri, Putri Naurah Nazifa sebagai moderator, kemudian rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Saliasna dengan NIM 11-2010-108. Terima kasih. Perkenalkan, saya Firnanda Eka Wardani dengan NIM 112010050. Perkenalkan, nama saya Chatilela Ferdansyah dengan NIM 11-20-10-267. Kami akan membahas materi bab 1, yaitu tentang pengertian manajemen sumber daya manusia, yang dimana di dalam bab 1 ini membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia, yang kedua unsur manajemen, yang ketiga manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia, dan yang keempat metode pendekatan manajemen sumber daya manusia. Dan untuk materi yang pertama, yaitu pengertian sumber daya manusia, akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Chatia Layli Ferdiansa. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini terdiri dari dua pengertian. Yang pertama, pengertian manajemen, dan yang kedua, pengertian manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Citeri. Menurut Citeri, manajemen adalah suatu pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain. Yang kedua, Mary Parker Follett. Menurut Mary Parker Follett ini, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang ketiga, ada James Toner. Menurut James Toner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha-usaha para anggota serta menggunakan sumber daya lain yang ada dalam organisasi tersebut, gunanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, ada P.I. Liang Li. Menurut P.I. Liang Li, manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian daripada manusia dan barang-barang, terutama manusia, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Nah, dari beberapa pengertian manajemen yang tadi dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa manajemen memiliki 3 unsur. Yang pertama, ada unsur seni dan ilmu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kegiatan atau fungsi. Kegiatan atau fungsi di sini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Dan yang ketiga ada objek. Objek di sini berupa manusia dan barang-barang dengan titik berat pada kegiatan manusianya. Selanjutnya ada manajemen. Manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Sini saya akan menjelaskan mengenai proses atau fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Tahap perencanaan di sini sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Fungsi perencanaan bermanfaat untuk meminimalisir resiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi. Perencanaan juga bermanfaat untuk memastikan jika visi misi perusahaannya sudah sejalan dan searah dengan tujuannya. Contohnya, perusahaan A bergerak di bidang penjualan pakaian. Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan memperoleh profit dan mengenalkan produk dalam negeri. Strategi yang dilakukan ialah dengan memaksimalkan promosi dan memilih bahan berkualitas untuk pakaiannya tersebut. Perusahaan A juga menentukan desain pakaiannya, warna, dan bahan yang diperlukan. Nah, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaannya.
Sumber daya organisasinya di sini meliputi sumber daya manusia yang di dalamnya ada karyawan atau tenaga ahli. Yang kedua ada sumber daya fisik yang di dalamnya meliputi mesin, tanah, dan gedung. Yang ketiga ada sumber daya operasional yang meliputi kebijakan sistem informasi, merek, atau brand. Contohnya, setelah menentukan jumlah strategi, perusahaan A merekrut sejumlah karyawan dan tenaga ahlinya yang dibutuhkan pada perusahaannya. Perusahaan ini juga mengelompokkan karyawan ke bidang mana saja yang sedang dibutuhkan oleh perusahaannya, seperti di bidang penjahit, di bidang divisi pembelian bahan, di bidang divisi promosi, dan di bidang divisi lain-lainnya. Nah, perusahaan A juga membeli sejumlah mesin dan peralatan lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaannya tersebut. Ini yang dinamakan dengan organizing atau pengorganisasian pada perusahaan. Yang ketiga ada pemimpinan atau pengarahan. Pengarahan merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Dalam implementasinya, wajar jika ditemui beberapa kendala. Namun ada pula yang langsung sukses dan berhasil dalam mengimplementasikannya. Fungsi pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan membimbing serta memberi motivasi terhadap sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan bekerja karyawannya. Penerapan fungsi pengarahan di sini dapat melaksanakan semua rencana atau gagasan yang sudah dibuat. Contohnya, perusahaan A memulai proses produksi pakaiannya. Para petinggi atau pimpinannya membimbing sumber daya manusia dan selalu memberikan motivasi terhadap karyawannya. Dan semua ide yang telah dirancang sebelumnya diimplementasikan sebaik mungkin atau semaksimal mungkin. Itu yang dinamakan dengan pengarahan atau pemimpinan. Nah, yang terakhir ada controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi pada perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya oleh perusahaan tersebut. Fungsi pengendalian ini dilakukan dengan mencari tahu apa aja yang tidak sesuai dengan rancangannya, menentukan dan menganalisa letak permasalahan pada perusahaannya, berusaha mencari solusinya, serta melakukan pengawasan kinerja sumber daya manusianya. Contohnya, setelah perusahaan A memproduksi pakaian dan menjualnya, mereka melakukan evaluasi dan ternyata masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Misalnya, kesalahan teknis saat produksi dan penjualan. Solusinya ialah mencegah hal itu terulang kembali dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Itu yang disebut dengan controlling atau pengendalian. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pembahasan kedua yaitu unsur manajemen akan dibahas oleh rekan saya Firnanda Eka Wardani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur manajemen. Yang pertama ada contoh dari setiap unsur manajemen, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur seni dan ilmu, dan kedua ada tujuan yang ingin dicapai. Unsur seni dan ilmu mengatakan bahwa manajer yang sukses menguasai seni berkomunikasi dengan orang lain, sedang manajer yang kurang sukses kurang menguasai berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebagai manajer yang sukses itu kita harus menguasai seni berkomunikasi dengan orang lain, yaitu secara baik. Jadi dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang jelas, kita bisa menjadi manajer yang sukses. Yang kedua, ada tujuan yang ingin dicapai, dikatakan sebagai setiap kegiatan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, setiap kita melakukan kegiatan, kita tuh selalu diarahkan untuk mencapai tujuan atau mencapai cita-cita yang sama dalam organisasi tersebut. Nah, dari kesimpulan dari contoh dari setiap unsur manajemen itu adalah manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. Jadi, dia khusus untuk mempelajari hubungan atau peran manusianya dalam
berkegiatan atau berorganisasi. Selanjutnya, ada manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Nah, di sini ada ketidaksetujuan terhadap manajemen sumber daya manusia berupa penolakan. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia tidak menyusun proposisi baik sebagai teori yang memiliki reputasi atau sebagai alternatif. Yang kedua, ada manajemen sumber daya manusia menurut Quest 1991 adalah konsep optimistik harapan belaka. Yang ketiga, ada tujuan paling berharga dari manajemen sumber daya manusia tetapi tidak terbukti terpenuhi menurut Maybe et al. 1998. Selanjutnya, di sini ada manajemen sumber daya manusia sebagai teori. Nah, di sini ada beberapa dari para ahli yang berkomentar ya. Yang pertama ada Nun 1992 berkomentar bahwa sebagian teori manajemen sumber daya manusia memiliki kekurangan serius, yaitu teori manajemen sumber daya manusia dibangun dengan konsep dan proposisi terhadap variabel terkait dan hipotesis tidak terbuat secara eksplisit. Dan kedua ada Torrington 1989 mengatakan bahwa manajemen personalia tumbuh melalui penerimaan sejumlah penekanan tambahan atau menghasilkan kombinasi keahlian yang lebih kaya. Selanjutnya ada kesamaan manajemen personalia dan manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini berdasarkan teori persamaannya itu yang pertama ada strategi manajemen personal itu sama seperti manajemen sumber daya manusia, yaitu berdasarkan dari strategi bisnis. Jadi dia mengambil dari strategi bisnis apa aja sih, gitu kan strateginya. Dan kedua ada manajemen personalnya itu sama juga seperti sumber daya manusia, yaitu menyadari bahwa manajemen lini bergantung jawab mengelola manusia. Jadi keduanya sama, yaitu mengelola manusia atau mengelola unsur-unsur manusia. Dan ketiga di sini ada dengan tingkatan sama, teknik yang seperti seleksi, penilaian, pelatihan, pengembangan, manajemen, dan manajemen imbalan digunakan dalam manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Apa sih yang dimaksud dalam kalimat ini? Yaitu jadi dia tuh cara dari pengambilan seleksi, penilaian, pelatihan unsur manusianya itu dilakukan dengan teknik yang sama. Nah, selanjutnya ada persamaan dan perbedaan dari manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Yang pertama saya akan membahas tentang persamaan. Nah, persamaannya di sini ilmu yang mengatur unsur manusia dalam organisasi agar mendukung terwujudnya tujuan. Nah, kenapa sih bisa dibilang seperti itu? Nah, karena manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia ini yaitu sama, mengatur unsur manusia dalam berorganisasi, sama-sama mengelola unsur manusia untuk mencapai tujuan atau mendukung terwujud tujuan yang sama. Nah, yang di sini ada perbedaan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu dikaji secara makro. Apa sih yang dimaksud dikaji secara makro itu? Yaitu secara garis besarnya. Secara garis besar. Dan kedua ada karyawan sebagai aset organisasi. Nah, di sini jadi harus dipelihara dengan baik. Karyawan sebagai aset, karena di manajemen SDM ini karyawan sebagai aset, yaitu barang berharga. Jadi harus dipelihara dengan baik. Nah, yang ketiga ada pendekatan modern. Jadi di sini dilakukan sesuai dengan pendekatan modern. Dan yang selanjutnya ada manajemen personalia. Yang pertama dikaji secara mikro, lebih inti dan lebih kecil. Nah, di sini yang kedua karyawan sebagai faktor produksi. Nah, di sini karyawan itu bukan sebagai aset, tapi dibutuhkan atau dimanfaatkan secara produktif agar karyawan di manajemen personalia ini lebih produktif. Nah, yang ketiga ada pendekatan secara klasik. Jadi, kalau di manajemen personalia ini dilakukan pendekatannya secara klasik. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih.
Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Khairunisa Salayasna. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diterapkan oleh perusahaan. Artinya, tujuan ini bermanfaat bagi para atasan dalam merekrut atau menyeleksi calon tenaga kerjanya atau calon karyawannya agar sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu mendayagunakan tenaga kerja, artinya mengusahakan para karyawan agar mampu mendapatkan hasil. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik antar atasan dan bawahan. Yang keempat yaitu membina dan mengembangkan kemampuan karyawan. Yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan karyawan baik secara jasmani maupun rohani. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen personalia. Yang pertama, biaya sumber daya manusia dilihat sebagai investasi. Yang kedua, peranannya bersifat proaktif, artinya berpikir terlebih dahulu kemudian bertindak. Yang ketiga, ada berorientasi masa depan, artinya memikirkan kebutuhan masa depan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, adanya usaha mengintegrasikan perencanaan sumber daya manusia dengan fungsi lainnya. Yang kelima yaitu melihat bagian kepegawaian sebagai kegiatan dinamis yang saling terkait dengan bagian lainnya. Yang keenam yaitu kegiatan diarahkan pada pendekatan yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan perorangan. Selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi manajerial yang pertama ada perencanaan, kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan atau pemimpin, yang keempat ada pengawasan. Selanjutnya ada fungsi operasional, yang pertama ada pengadaan atau procurement, yang kedua ada pengembangan atau development, yang ketiga ada pemberian kompensasi atau compensation, yang keempat ada pengintegrasian atau integration, yang kelima ada pemeliharaan atau maintenance, dan terakhir ada pemberhentian atau separation. Selanjutnya adalah sifat fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu fungsi lini atau garis, artinya adalah langsung memberikan jasa kepada masyarakat. Pejabat fungsi lini adalah manajer atas, manajer menengah, dan manajer bawah. Fungsi selanjutnya adalah fungsi koordinator dan fungsi staf atau pelayanan. Selanjutnya di sini ada tugas dan kewajiban manajer sumber daya manusia. Yang pertama adalah perekrut, yang kedua ada koordinator kesempatan pekerjaan sementara, yang ketiga ada analisis pekerjaan, yang keempat ada manajer kompensasi, yang kelima ada tenaga spesialis pelatihan, yang keenam ada spesialis hubungan pekerjaan. Selanjutnya 4 kategori keahlian manajer. Seorang manajer harus memiliki beberapa keahlian. Yang pertama keahlian sumber daya manusia, yang kedua keahlian bisnis, yang ketiga adalah keahlian kepemimpinan, yang keempat adalah keahlian pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi pengembangan sumber daya manusia, yaitu kegiatan pendidikan dan latihan bagi para pekerja agar mereka dapat mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Tujuan dari pengembangan tenaga kerja ini adalah peningkatan mutu atau keterampilan dan pengetahuan pekerja agar selalu mampu mengikuti perkembangan yang ada dalam organisasi. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian di sini saya akan membahas materi terakhir, yaitu mengenai metode pendekatan manajemen sumber daya manusia. Menurut Khair Rahman dan Suad Husnan, metode pendekatan manajemen sumber daya manusia dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendekatan mekanistik. Pendekatan mekanistik merupakan tenaga manusia yang dapat tergantikan dengan tenaga mesin untuk melakukan dan juga menyelesaikan pekerjaan, yang dimana pergantian tersebut sudah berdasarkan pertimbangan efektivitas. Dan yang kedua yaitu pendekatan paternalistik. Nah, pendekatan paternalistik yaitu seorang manajer yang bertugas untuk memberi pengarahan kepada bawahannya, seperti halnya kepala keluarga yang memperlakukan anggota keluarganya dengan baik. Dan yang ketiga yaitu pendekatan sistem sosial, yang dimana pendekatan ini memandang bahwa organisasi merupakan suatu sistem dengan sifat kompleks dan juga beroperasi dalam lingkungan yang kompleks. Kemudian menurut T. Hani Handoko, metode pendekatan manajemen sumber daya manusia dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pendekatan sumber daya manusia.
Nah, pendekatan sumber daya manusia yaitu pendekatan yang membahas bahwa manusia adalah makhluk hidup yang memiliki banyak potensi dan juga kemampuan intelektualnya masing-masing, sehingga penting bagi kita untuk memperlakukan orang lain itu secara hormat. Dan yang kedua yaitu pendekatan manajerial. Nah, pendekatan manajerial adalah sebuah pendekatan yang bersifat sistematis, karena pengelolaannya yang teratur dalam melibatkan unsur-unsur yang terpadu. Dan yang ketiga yaitu pendekatan sistem. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu sistem. Hal ini dikarenakan di dalamnya itu memiliki bagian-bagian seperti pengadaan, pelatihan, penilaian kerja, dan juga penghargaan terhadap karyawan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan proaktif. Nah, pendekatan proaktif ini yaitu seorang manajer sumber daya manusia harus mengantisipasi tantangan atau masalah sebelum muncul. Kemudian slide selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi pemberian kompensasi dan juga fungsi integritas. Yang pertama yaitu fungsi pemberian kompensasi. Kompensasi merupakan suatu kegiatan pemberian balas jasa kepada karyawan secara adil, yang dimana kegiatan ini meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi karyawan. Jadi dengan adanya kompensasi, karyawan diharapkan lebih bersemangat lagi dalam meningkatkan prestasinya di dalam organisasi. Dan yang kedua yaitu fungsi integritas. Nah, fungsi integritas merupakan suatu kegiatan yang menyatukan tujuan organisasi dengan tujuan individu. Kemudian, apabila tujuan ini sudah sinkron atau sudah sama, maka akan terjadinya kekompakan dalam irama kerja organisasi dengan irama kerja para individu karyawan, sehingga akan menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi dalam pencapaian tujuan. Kemudian untuk materi terakhir, saya akan membahas tentang fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Pelaksanaan program-program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan dapat memberikan ketentraman kerja bagi tenaga kerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan penuh konsentrasi guna menghasilkan prestasi kerja yang diharapkan oleh organisasi. Ada beberapa hal pendekatan masalah sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pendekatan mekanis atau komoditi atau konsep faktor produksi terhadap tenaga kerja. Apabila mesin-mesin dapat dibuat lebih produktif dengan melakukan spesialisasi yang ekstrim, maka hendaknya hal yang sama juga berlaku bagi manusia. Jadi maksud dari pendekatan mekanis atau komoditi ini yaitu manusia diharapkan dapat bekerja secara ekstrim layaknya mesin-mesin. Hal ini bertujuan agar kegiatan produksi di dalam perusahaan tentunya lebih produktif. Namun, pendekatan mekanis atau komoditi ini hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan saja. Hal ini dikarenakan perusahaan sama sekali tidak mempertimbangkan atau tidak memperlakukan tenaga kerja itu seperti manusia, melainkan perusahaan memperlakukan tenaga kerja itu layaknya mesin. Nah, yang kedua itu adalah pengangguran teknologis. Pengangguran teknologis merupakan kehilangan pekerjaan karena pengembangan mesin-mesin atau teknik produksi yang baru. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada saat ini banyak sekali perusahaan yang dimana kegiatan produksinya itu dikerjakan dan juga diselesaikan menggunakan mesin-mesin canggih. Hal ini dikarenakan perusahaan menganggap bahwa dengan adanya mesin-mesin canggih, kegiatan produksi dapat berjalan secara efektif dan juga secara efisien, sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan secara cepat. Nah, oleh karena itu, hal ini yang akan membuat perusahaan-perusahaan lain pun tergiur untuk menggantikan sumber daya manusia yang ada dengan mesin-mesin canggih tersebut. Nah, pergantian dari sumber daya manusia menjadi mesin-mesin canggih ini yang akan mengakibatkan pengangguran teknologis. Mungkin hanya itu saja pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.